Pemerintah Kota Palembang hari ini akan memutuskan kelanjutan PSBB yang sudah berakhir kemarin. Sebelumnya mengumumkan dua opsi yakni memperpanjang PSBB transisi atau penegakan disiplin protokol kesehatan. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Ilham Fahrul langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Ilham, apakah sudah ada keputusan terkait kelanjutan PSBB Kota Palembang? Ya, Marvin dan juga pemirsa, sampai dengan siang hari ini pemerintah Kota Palembang masih belum memutuskan apakah atau kebijakan apa yang akan diberlakukan setelah PSBB tahap kedua ini berakhir yang berakhir pada 16 Juni kemarin. Sehingga status Kota Palembang saat ini terkait penanganan COVID-19 masih belum jelas atau masih menggantung begitu. Namun terdapat dua opsi memang yang sudah dikemukakan Wali Kota Palembang Harnojoyo dalam rapat pertama 15 Juni lalu, yaitu menerapkan PSBB transisi menuju new normal atau menerapkan penegakan disiplin protokol kesehatan. Nah, salah satu dari opsi tersebut akan diputuskan pemerintah Kota Palembang dalam rapat hari ini di Rumah Dinas Wali Kota Palembang yang memang sudah berlangsung sejak pukul 9.30 pagi tadi. Namun sampai dengan siang hari ini masih belum selesai. Dan rapat ini dihadiri juga oleh unsur Forkompinda, juga tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kota Palembang dan juga sejumlah ahli yang membahas mengenai kebijakan selanjutnya setelah PSBB tahap kedua ini selesai serta teknis dan juga mekanisme di lapangannya nanti. Dan kami akan terus memantau perkembangannya sampai rapat ini selesai nanti dan menginformasikan keputusan final pemerintah Kota Palembang mengenai kebijakan yang akan diterapkan setelah PSBB tahap 2 ini berakhir kepada Anda pemirsa. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menilai PSBB bisa dihentikan dan dilanjutkan ke new normal jika angka tingkat penularan atau RT di bawah angka 1. Dan berikut keterangan selengkapnya dari Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Laporan dari wali kota bahwa dari data yang didapat oleh pemerintah Kota Palembang itu sudah menuju ke zona oranye dilaporkan ke kita. Tapi untuk penghentian PSBB itu sekali lagi saya ingatkan ini bukan karena feeling, tapi harus berdasarkan data. Saya akan tunggu dalam beberapa saat ini laporan dari tim epidemiologi. Sudah di bawah 1 belum kita? Ya, Marvin. Ilham, sejauh ini bagaimana informasi yang Anda dapatkan terkait dengan evaluasi PSBB tahap 2 yang berakhir kemarin? Ya, terdapat beberapa poin evaluasi selama penerapan PSBB tahap kedua Kota Palembang ini berlangsung yang sudah berakhir 16 Juni kemarin. Di antaranya, seperti yang disebutkan oleh Wali Kota Palembang Harnojoyo, bahwasanya selama penerapan PSBB tahap kedua ini berhasil menurunkan status zona Palembang, yaitu dari zona merah menjadi zona orange atau berada di level 3 dengan resiko penularan sedang. Dan penurunan status ini berdasarkan 15 indikator kesehatan yang terbagi 11 indikator epidemiologi, 2 surveillance kesehatan masyarakat, dan 2 indikator pelayanan kesehatan. Selain itu, PSBB tahap kedua Kota Palembang ini memiliki 55% kapasitas tempat tidur rumah sakit yang masih kosong atau jauh di atas aturan ideal dari pemerintah pusat, di mana rumah sakit setidaknya menyediakan 20% tempat tidur kosong sebagai antisipasi COVID-19. Hal ini menandakan bahwasanya Kota Palembang atau pemerintah Kota Palembang telah siap jika nantinya terjadi lonjakan kasus yang cukup tinggi di Kota Palembang. Namun selama penerapan PSBB tahap kedua ini, jumlah orang miskin baru bertambah yaitu sekitar 35.000 dan juga banyak UMKM yang merugi. Untuk itu, pemerintah Kota Palembang memberikan insentif kepada para pelaku UMKM dan bantuan sembako untuk para orang miskin baru. Meskipun pihak pemerintah Kota Palembang menilai PSBB tahap kedua ini berhasil, namun kasus positif Kota Palembang masih terus mengalami kenaikan. Dan sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda, Marvin. Ilham Fahrul, terima kasih untuk informasi Anda.